Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 hingga ayat yang ke-42 berbunyi demikian. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu dan saat ini kami rindu untuk merenungkannya. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan menghayati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para rasul di dalam bagian Alkitab yang kita baca saat ini
sedang berada dalam satu situasi yang genting. Situasi yang dapat menimbulkan satu kesusahan bagi mereka, di mana mungkin mereka akan dihukum karena mereka telah memberitakan Injil tentang Yesus. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-26 pasal 5 ini, mereka dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk dihakimi, untuk diberikan sanksi atau hukuman karena mereka telah melanggar larangan yang diberikan kepada mereka untuk tidak lagi mengajar di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, situasi itu begitu mencekam dan seolah-olah hanya ada satu keadaan atau satu kondisi yang akan mereka terima, yaitu bahwa mereka akan dihukum, mereka akan menerima sanksi atas apa yang telah mereka lakukan. Bahkan di dalam ayat yang ke-33 yang kita baca tadi dikatakan bahwa mereka yang mengadukan mereka bermaksud membunuh para rasul itu. Dalam situasi seperti itu, barangkali mereka tidak pernah memikirkan bagaimana bentuk pertolongan Tuhan yang datang membebaskan mereka. Dan betul, pertolongan Tuhan datang tidak terduga. Seorang Farisi di dalam mahkamah agama itu, seorang yang sangat dihormati oleh orang banyak itu, justru tampil dan memberikan sebuah pembelaan bagi mereka. Dan karena Gamaliel itu seorang yang sangat dihormati, apa yang ia katakan kemudian didengar dan rasul-rasul itu kemudian dilepaskan. Saudara-saudara yang terkasih, pertolongan Tuhan, sekali lagi saya katakan, sering sekali datang tidak terduga. Para rasul tidak menduga bahwa justru seorang Farisi yang justru akan menjatuhkan sanksi dan hukuman terhadap mereka, justru tampil membela mereka sehingga mereka akhirnya dapat dibebaskan. Apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Saat kita berada di dalam situasi yang membahayakan kita, saat kita berada dalam situasi ketika ada pihak-pihak yang mau menghancurkan dan mencelakai hidup kita, ketika kita berada dalam satu keadaan di mana seolah-olah tidak ada pertolongan sama sekali, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan justru mungkin akan mengalami hal seperti yang dialami oleh para rasul ini. Ketika kita berada dalam situasi yang seperti itu, percayalah, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang. Pertolongan Tuhan yang datang mungkin dengan cara yang tidak terduga oleh kita. Pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya, dengan cara, dengan menunjuk orang-orang yang barangkali tidak pernah terpikirkan oleh kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, asal kita hidup di dalam kebenaran, asalkan kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu akan tangan Tuhan
yang menolong kita ketika kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan bisa melalui berbagai-bagai cara yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita terus mengarahkan hati kita, hidup kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa hidup kami yang kami jalani hari demi hari tidaklah selalu berjalan seperti apa yang kami inginkan. Hidup kami yang kami jalani hari demi hari tidaklah selalu berjalan dengan mulus, tanpa hambatan, tanpa pergumulan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini bahwa di tengah-tengah segala kendala dan pergumulan hidup yang kami alami, ada Engkau Tuhan yang senantiasa hadir tepat pada waktunya, menolong kami dan melepaskan kami dari berbagai-bagai kesulitan, dari berbagai-bagai pergumulan, dan memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan hidup yang kami harus alami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan Engkau hadir menolong kami melalui berbagai-bagai cara yang bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa memohon supaya Engkau terus yang menguatkan kami. Engkau terus mengingatkan hal ini di dalam hati kami, sehingga kami akan terus melangkah menjalani kehidupan kami tanpa takut, tanpa cemas, tanpa khawatir. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Entahkah mereka bergumul dalam hidup keluarga, berkaitan dengan komunikasi di antara setiap anggota keluarga. Entahkah mereka yang sedang bergumul dalam hal ekonomi, mereka yang sedang berjuang merintis usaha, mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau topang, Engkau kuatkan mereka, dan Engkau berikan hati yang terus berharap kepada Tuhan dan terus berjuang tanpa lelah, karena Tuhan beserta dengan mereka, dan pada waktunya mereka akan bisa mengatasi dan melewati setiap pergumulan yang mereka harus hadapi saat ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh. Tuhan, lawatlah mereka
jamah dan pulihkanlah kesehatan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berusia lanjut, yang secara fisik mereka semakin melemah, dan juga karena usia lanjut mereka harus tinggal sendiri, mereka harus merasakan kesepian dan mungkin harus melakukan segala sesuatu seorang diri. Oleh karena anak-anak yang tidak lagi bersama-sama, tidak tinggal bersama dengan mereka, Tuhan, Engkau topang dan Engkau kuatkan mereka. Engkau berikan hati yang selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, dan meskipun mereka karena lanjut usia semakin lemah secara fisik, tapi biarlah iman percaya mereka kepada Engkau semakin kuat dan semakin teguh. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana karena banjir, gempa, tanah longsor. Bapa di surga, mereka yang harus berduka karena kehilangan anggota keluarga, mereka yang berduka karena harus kehilangan rumah tempat mereka tinggal, kehilangan harta benda, dan barangkali mereka tidak tahu mereka harus berbuat apa di hari-hari yang akan datang ini. Tuhan, hadirlah di dalam hati dan hidup mereka. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, dan kuatkanlah mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kami yang terkena bencana alam ini. Biarlah bantuan-bantuan tersebut ya Tuhan dapat tepat sasaran, dapat mereka terima, dapat meringankan duka cita yang sedang mereka alami. Dan biarlah ya Tuhan akan ada satu rencana bagi mereka untuk membangun dan menata kehidupan mereka kembali di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk panitia Masa Raya Paskah, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan hikmat dari Tuhan untuk mempersiapkan rangkaian acara di Masa Raya Paskah ini dan juga nanti melaksanakannya, sehingga semua rangkaian acara itu dapat menjadi berkat bagi setiap kami, anggota dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya persilahkan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada kerinduan-kerinduan hati, mungkin ada beban-beban di dalam hidup, mungkin ada doa-doa yang mau dinaikkan bagi kerabat, saudara, atau keluarga. Panjatkanlah doa saudara kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah mendengar dan Allah menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini.
aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku.